Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Macam-macam Konsep Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Heri Yudanta, MPD. Sebelum menginjak materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 2 dengan anggota Nur Ika Khairun Nisa, Nur Falah Eka Sakti, Selvina Anjar Roaini. Pembahasan yang pertama yaitu kurikulum akademik. Istilah kurikulum pertama kali digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Romawi kuno dan diambil dari kata curir dan curer yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Tujuan dari kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan tertentu. Sedangkan humanistik berasal dari kata humanis yang secara etimologis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik. Humanis juga didefinisikan sebagai faham yang menganut bahwa manusia adalah subjek terpenting. Lalu kaitannya dengan kurikulum, bahwa yang dimaksud dengan kurikulum humanistik adalah kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi atau perasaan peserta didik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi yaitu John Dewey and J.J. Rousseau. Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa. Kurikulum rekonstruksi sosial. Di dalam kurikulum rekonstruksi sosial ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adanya subjek manusia yang melakukan pendidikan, yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu, dan juga yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya, yaitu kurikulum teknologi. Semenjak memasuki abad ke-20 Masehi, teknologi mulai berkembang dan memegang peran penting dalam informasi seputar pendidikan. Kurikulum teknologi juga merupakan pendekatan sistematis dalam melaksanakan dan mengevaluasi pendidikan. Di dalam kurikulum teknologi memiliki fungsi yaitu memperkuat pengembangan kurikulum, yang mana di zaman era sekarang semakin canggih dan juga majunya teknologi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.